Kita menunggu seperti apa data inflasi Amerika Serikat. Ekspektasi Anda seperti apa? Baik, Anaka. Data hari ini menjadi salah satu data yang sangat penting, terutama untuk memang Bank Sentral Amerika Serikat mengambil sikapnya. Kita tahu nanti pada tanggal 21 September ini, Bank Sentral Amerika Serikat akan mengambil kembali keputusan. Tetapi kalau kita kembali kepada keputusan ataupun stance yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat di bulan Juli, sebetulnya waktu itu sudah jelas. Jelas karena memang Amerika Serikat pun dalam hal ini sudah melihat bahwa keputusan yang diambil selama ini sudah cukup tepat, terutama di dalam memerangi inflasi. Walaupun kita tahu semua, bahkan kalau kita lihat survei yang mengatakan akhir-akhir ini, inflasi di bulan ini diperkirakan akan menaik, terutama kalau kita lihat daripada headline inflation-nya. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan core inflation sebetulnya ada penurunan. Bahkan kalau diperkirakan daripada ekspektasi pasar, harusnya akan turun ke level paling tidak 4,3 untuk core inflation-nya. Tetapi memang headline inflation sudah diperkirakan memang akan meningkat. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada keputusan apa yang diambil di bulan Juli, stance Bank Sentral Amerika Serikat sebetulnya sudah jelas. Karena mereka data dependen dari semua data-data ekonomi yang akan keluar. Memang kita lihat data bulan ini kemungkinan headline akan meningkat. Tetapi memang itu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak sekali hal-hal yang memang menyebabkan bahwa kenaikan itu cukup signifikan, terutama inflasi di Amerika. Tapi ini memang menjadi sangat menarik karena memang keputusan apa yang ataupun hasil apa yang akan terjadi nanti menjadi salah satu uh, pengambilan keputusan yang akan diambil pada tanggal 21 ini. Walaupun kalau dari persepsi pasar ataupun apa yang kita lihat, harusnya kalaupun memang akan diputuskan untuk sementara ini mestinya tidak ada wacana, terutama kalau melihat bahwa Fed mungkin akan menaikkan suku bunga seiring dengan kenaikan inflasi ini. Karena sebetulnya dari bulan Juli sudah cukup jelas, terutama kalau kita lihat statement-statement yang keluar, bahwa apapun yang akan terjadi, Fed lebih melihat bahwa uh, apa yang dilakukan sekarang sebetulnya kalau istilah di pasar itu adalah interest rate will be higher for longer. Dan ini higher for longer paling tidak akan dipertahankan sampai dengan nanti semua data-data keluar maupun juga inflasi bisa terkendali ataupun memang kembali kepada level yang memang ditentukan dari awal, yaitu bahwa inflasi Amerika Serikat ada di rentang kurang lebih di 2% begitu, anak. Baik, Pak Birger, kalau menurut Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio, bahkan The Fed ini mungkin suku bunganya bisa mencapai 6%, begitu. Anda melihat apakah bisa mencapai 6% mungkin di tahun 2024 kalau inflasi ini belum juga mencapai target? Uh, Terus terang kalau sampai dead level mungkin harusnya tidak, mestinya tidak kalau kita melihat keadaan yang sekarang. Kalaupun memang nanti ada kenaikan lagi, mungkin ada 25 basis, kalaupun sampai 50 itu memang kalau inflasi ternyata tidak ataupun di luar uh, kendali daripada memang pasar terutama di Amerika. Tetapi kalau memang perkiraan ke sana mestinya kita lebih hati-hati, terutama Pak Peri dalam hal ini biasanya Bank Indonesia memang berusaha mengambil stand untuk lebih konservatif dalam hal ini, tetapi untuk sampai dengan ke level tersebut harusnya menurut perkiraan kami tidak. Jadi paling tidak, kalaupun memang terjadi maksimum paling tidak 25 basis di tahun ini, dan kalau memang semua ternyata sesuai dengan ekspektasi yang diambil, harusnya memasuki semester pertama tahun 2024, ataupun mungkin di kuartal kedua tahun 2024, harusnya justru kita akan melihat lagi Fed menyesuaikan suku bunganya maupun juga Bank Indonesia pun mengambil keputusan yang sama begitu untuk kembali perlahan-lahan menurunkan suku bunganya. Baik, Pak Birger, kalau memang ternyata The Fed ini masih akan hawkish begitu, bahkan mungkin menaikkan lagi suku bunga hingga 5,75% misalnya begitu. Apakah ini lalu justru akan menimbulkan kekacauan di dalam perekonomian Amerika Serikat sendiri dan akhirnya juga akan memberikan efek untuk emerging market seperti Indonesia? Betul, anak kecil. Jadi kalau sebetulnya kita kembali melihat outstanding terutama daripada US Treasury yang dimiliki terutama oleh market sebetulnya cukup besar.
Jadi kalaupun mereka sampai misalnya menaikkan suku bunga, itu akan menjadi bumerang yang cukup besar juga untuk Bank Sentral Amerika Serikat. Sekarang kita lihat ini menunggu data inflasi sudah di atas 15.350 begitu. Apakah apabila nanti suku bunga The Fed ini sama dengan suku bunga Bank Indonesia, lalu rupiah kita akan lebih tergerus lagi? Kalaupun memang ada tekanan dan misalnya nanti malam datanya jelek sekali, misalnya headline inflation di luar perkiraan pasar, lalu tanggal 21 September yang akan datang ini ternyata Fed sangatlah hawkish, mungkin memang bisa terjadi tekanan. Tetapi tekanan itu masih dalam rentang yang wajar. Kalau kita lihat year to date saja sebetulnya dibandingkan other currencies, terutama di Asia, kita termasuk one of the best juga. Karena kalau kita lihat year to date rupiah dari level sekarang sebetulnya masih mengalami apresiasi. Jadi kalaupun memang ada tekanan, kalau kita lihat di awal tahun, rupiah sebetulnya ada di kisaran 15.600-an. Sementara sekarang kita masih kurang lebih di 15.350. Jadi kan kalaupun memang ternyata data-data yang keluar ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi pasar, bisa jadi tekanannya ke sana. Tapi kalau sebaliknya, harusnya penguatan masih terbuka dengan luas. Kita lihat terhadap currencies yang lain, misalnya Singapura dollar, Indian rupee, Korean won, kita termasuk cukup stabil dan bahkan seperti tadi kami sebutkan mengalami apresiasi year to date itu kurang lebih 1,3 sampai 1,4% di level sekarang ini. Jadi terus terang kita masih harus menantikan bagaimana data-data yang keluar. Tetapi saya rasa BI pun juga sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, baik melalui intervensi di domestic market maupun adanya nanti instrumen baru yang akan keluar dalam waktu dekat ini, Siana. Baik, seperti apa potensi rupiah bisa menyentuh 15.600, Pak Birger? Saya rasa sih seperti yang tadi saya sebutkan, kalau memang ternyata data-data yang keluar itu di luar ekspektasi, memang bisa jadi ke sana. Tetapi memang kita ada satu instrumen yang kita tunggu di market, terutama pada hari Jumat ini, akan keluar yang namanya SRBI, Sekuritisasi Rupiah Bank Indonesia, dengan tenor dari 6, 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 1 tahun, itu diharapkan menjadi salah satu instrumen yang nanti akan menarik kembali investor, terutama investor asing, untuk masuk lagi ke pasar Indonesia. Dan kalau itu memang yang terjadi, harusnya memang resistance yang tadi kami sebutkan di 15.600 harusnya akan jauh. Dan bahkan kemungkinan mudah-mudahan kalau memang keadaan di luar memang semakin membaik, harusnya kita bisa kembali melihat penguatan terutama di rupiah begitu, Ana.